Halo teman-teman, balik lagi di channel Teman Cerita. Jadi hari ini aku mau bacain salah satu utas yang aku ambil di Twitter. Jadi ini tuh tentang agak ada mistis-mistisnya gitu juga, tapi nggak itulah. Langsung aja aku bacain ya ceritanya kayak gimana. Kemarin aku ketemu teman yang sudah belasan tahun gak ketemu. Setelah nikah, dia sudah gak tinggal di Indonesia lagi. Sekarang lagi liburan ke Jakarta. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol cerita-cerita gitu. Terus nanya ke aku, lo percaya santet gak? Dan sejenisnya. Lagi makan santai-santai tiba-tiba ditanya begitu. Pasti ada yang gak beres. Karena kelihatan banget wajahnya kayak mau cerita yang dipendem. Jadi aku jawab, percaya gak percaya sih. Emang kenapa? Kita kan kenal udah dari zaman single. Lo tahu kan ya, dulu gimana gue. Sebenarnya kenapa gue balik lagi ke sini. Gue lagi galau banget, gak tahu harus gimana sekarang. Mulailah dia cerita. Sebut saja temanku ini namanya Kala. Dia udah tahu masalah ini aku tulis. Dia tahu dan gak masalah aku tulis di sini ya. Aku kenal Kala udah dari 2007 September. Sama-sama ngekos di belakang Ciputra Mall. Beda kos tapi tiap pagi sering ketemu, sama-sama berangkat ke kantor. Jadi lumayan akrab. Weekend suka jalan bareng. Dia punya cowok, mereka LDR. Pacarnya kerja di salah satu kota di Sumatera dan sudah pacaran sejak SMA. Namanya Frim. Rencana mereka sudah mau nikah Desember 2007. Keluarga Frim ini di Jakarta tinggalnya. Semua sudah dipersiapin. Awal November 2007 pacarnya mendadak sakit. Sudah berobat ke rumah sakit di Jakarta, hasil ronsennya itu bagus, tes labnya itu juga bagus. Badan Frim makin lama makin kurus, tapi masih bisa aktif kerja seperti biasa. Di kota Frim, dia tinggal bareng teman-teman kerjanya. Mereka sewa satu rumah gitu kan. Kala cerita, Februari 2007, mereka habis medical check up di Penang. Sekalian nemenin kakaknya Kala yang lagi persiapan IVF. Hasil medical check up Kala dan Frim bagus. Mereka sangat sehat. Jadi sakit ini mendadak banget. Bayangin dia gitulah ya, badan sehat tapi dia lemas kayak gitu. Awal Desember, 3 minggu lagi mau nikah. Kala bener-bener shock. Dapat kabar jam 11 malam. Temannya Frim nelpon ngabarin Frim meninggal. Ya ampun. Besok paginya, jenazah Frim ini diterbangkan di pemakaman ke Jakarta. Menurut teman-teman kos, Frim muntah darah. Mereka bawa ke RS tapi sampai RS sudah meninggal. Aku masih ingat gimana hancur dan sedihnya kala waktu itu. Yang sama dengan yang pernah aku alami pas suamiku meninggal 4,5 tahun yang lalu. Dari ceria Kala berubah jadi pendiam. Sampai resign kerja. Kala itu dari SMA sudah ngekos di Jakarta ya. Di SMA itu kenal dan mulai pacaran sama Frim. Jadi setelah Frim meninggal itu Kala memutuskan pulang ke kota asalnya, tinggal lagi sama keluarganya. Januari 2008 Kala pindah. Sejak itu aku nggak pernah ketemu lagi sama dia. Tapi masih komunikasi lewat SMS atau chat Yahoo Messenger. Sampai tahun 2011, Kala ngajak ketemu mau ke Jakarta. Pas ketemu ini, Kala ngasih undangan mau menikah. Calonnya ini kakak kandungnya Frim, namanya Harry. Harry ini tinggal di Jakarta. Tapi sejak Frim meninggal, Harry pindah dan balik ke luar negeri. Itu ya. Dan gak pernah pulang. Baru pulang pertengahan 2010. Sejak itu beberapa kali jalan sama Kala. Sampai akhirnya Harry ngajak Kala nikah. Katanya sebenarnya Harry sudah lama naksir Kala, tapi mundur setelah tahu Kala pacaran sama Frim.
Nikahlah mereka di tahun 2011. Setelah nikah, Kala pindah ikut Harry ke luar negeri. Sekarang anak mereka udah 3. Sampai 3 bulan lalu, Kala dapat cerita tentang Harry. Jadi si Harry ini lagi ribut besar sama teman baiknya. Akhirnya temannya ini kesel dan bocorin ke Kala cerita yang di luar Nurul. Menurut Anda apa ya? Harry itu jahat kayak psikopat. Dia sudah lama naksir Kala. Di kamarnya dulu banyak banget foto candid Kala. Memang temennya nggak bisa kasih bukti foto-foto yang ada di kamar Harry dulu. Tapi ada cerita. Tapi apa yang diceritain temennya itu cocok sama aktivitas Kala dulu. Semua cocok dengan aktivitas Kala sejak 2005 sampai dengan 2007. Aku nggak bisa tulis semua di sini, tapi aku dengarnya jadi shock. Bisa detail tahu temannya itu, dan menurut temannya ini Harry pernah bilang ke dia, ini cewek pasti gue nikahin nanti. Gongnya yang buat Kala shock, dan tentunya aku shock bacanya. Ya temennya bilang Harry itu sampai ke orang pintar buat misahin Kala dan Vim biar saling benci, tapi gak berhasil, malah mau nikah. Dengar Kala sama Vim mau nikah, itu Harry kehilangan akal dan nyari tahu di mana bisa nyantet adiknya sendiri. Bayangin, ini tuh Vim adiknya sendiri loh. Menurut teman gue, Vim itu dulu sakit karena itu, makanya dicek medis gak ketemu. Waktu Vim meninggal, sebenarnya Harry itu panik, pindah ke luar negeri lagi bukan karena sedih tapi takut ketahuan. Sudah dengan keluarganya baru dia balik, dan sampai sekarang keluarganya nggak tahu. Ya ampun, gila banget, sumpah ya, nakutin banget gak sih kalau kayak gini tuh. Temannya ini bilang dia sakit hati sama Harry, makanya dia buka cerita ini ke Kala. 95% dari cerita teman-temannya ini bisa detail dan ada bukti email-email lama Harry sama teman-temannya yang lagi ngebahas dukun-dukunan. Ini bener-bener email Harry, makanya Kala shock banget baca email lama-lama mereka. Diceritain apa aja yang dilakukan Harry buat misahin Kala sama Vim dulu. Mulai dari hal sepele nyuruh cewek pura-pura chat salah nyambung, sampai endingnya main dukun. Kala cerita dia inget banget waktu itu Vim dimakamkan. Harry dan satu teman kakaknya yang ngangkat jenazah dari ambulan ke lokasi, masuk ke dalam liang dan nerima jenazah dan ngangkat jenazah Vim, sampai nutup terakhir dengan papa juga si Harry. Aku inget lagi waktu Kala pingsan kan Harry juga yang gendong Kala, makanya kata Kala itu bener-bener nggak percaya rasanya kalau Harry sampai kayak gitu. Tapi cerita dari temennya bisa detail dan cocok. Ada bukti-buktinya juga. Ada lagi teman mereka yang tahu ceritanya, tapi setelah dihubungi Kala, temannya bilang no comment, gak mau ikut campur gitulah intinya temennya. Dan sejak itu kalau ngelihat suaminya ini, Kala kayak hambar, jadi sering lamun. Ditanya Harry kenapa, alasannya Kala kangen pengen liburan ke Jakarta. Akhirnya diizinin kan ke Jakarta. Minggu rencananya Kala mau ketemu satu orang lagi teman Harry yang harusnya juga tahu masalah foto-foto. Karena Harry suka cetak foto di tempat usaha bapak temennya ini. Aku tanya terus, Kala apa selanjutnya? Dia sendiri juga gak tahu, dia bingung juga. Ya iyalah, gimana sih gak bingung, bayangin suami lu ngebun-bun pacar lu dan itu adalah adik dari suami lu. Marah, merasa dibohongin, kenangan lama dia dengan Vim muncul lagi, merasa bersalah, terpikir mau cerai tapi ada 3 anak. Kalau aku sih aduh bingung banget ya, nanti kalau cerai malah kitanya yang dibun-bun. Mau ngomong ke Harry tapi gak mungkin ya dia ngaku. Bisa Kala yang dibilang aneh. Kala bilang, gue bingung banget, jadi seperti ini gue tidur sama siapa? Apa iya setega itu sama adik kandung sendiri?
Kalau bener berarti selama ini gue sama sekali nggak kenal suami sendiri. Kalau semua yang diceritain itu bener, terus gue mau ngapain? Gue juga nggak tahu dan bingung. Mau lanjut jalan tapi kok sakit hati karena cerita ini di luar nalar manusia. Gak semua orang bakal percaya sama gue, apalagi di keluarga. Pengen banget gue teriak dengan depan muka Harry dan bilang dia pembunbun. Tapi pasti semua orang nyebut gue gila. Aku yang dengar ceritanya lebih lengkap juga shocknya. Masih tega sama saudara sendiri loh. Tapi kalau kita bicara tega, ada juga kejadian anak bunbun orang tua karena hal sepele. Orang tua bunbun anak, saudara bunbun saudara, ya yang kita pikir mustahil, gak mungkin tega, tapi terbanyak terjadi. Dulu pernah aku ketemu Harry sebelum Prim meninggal. Aku sama Kala lagi di Taman Anggrek. Harry pernah nyamperin naktir kita makan. Orangnya baik, pintar, soft spoken, memang perhatian, tapi mikirnya perhatian karena Kala calon iparnya. Tapi ya sifat orang asli nggak ada yang tahu ya. Berusaha gak percaya sama cerita temannya, tapi ikut baca emailnya jadi shock emosi. Kadang semesta gak ngasih kita tanda bahaya dalam bentuk petir. Ia ngasih kita pelukan dari orang yang justru akan menghancurkan segalanya. Terlebih setelah kita tahu kebenarannya. Ya ampun, sumpah ceritanya mind blowing banget. Gak nyangka banget kalau kakaknya sendiri yang ngebunbun adiknya lewat jalur santit. Itu kan dia termasuknya gimana ya, dia kan sering keluar negeri, bukan orang yang desa yang penganut magic, tapi kok masih banget berpikiran kayak gitu. Ya ampun, kalian yang punya cerita juga yang kayak gitu bisa banget share di email aku ya, bisa kirim di email aku tungguin emailnya. Terima kasih udah nonton channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.